Bro, gue baru nyadar, konten yang kita tonton setiap hari itu ada programnya. Dengerin sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, apa kabar semuanya? Gue Agama Cihaidi. Nah, gue mau ngobrol serius nih, tapi janji gak boring. Ini penting banget, terutama buat kita anak muda yang hidupnya melekat sama yang namanya scroll-scroll. Pernah nggak sih lu ngerasa, kok ya recommended page atau for you page lu itu isinya kayak loop gitu-gitu aja? Atau tiba-tiba ada konten aneh yang bikin ngeres, kayak tutorial sihir, ritual aneh, sains yang gak jelas sumbernya, sampai ajaran-ajaran nyeleneh yang dikemas kekinian. Terus lu penasaran, scroll lagi, dan ketemu lagi, dan lagi. Nah, ini nih yang mau gue bahas. Ini bukan kebetulan brosis. Ini namanya digital programming, atau sihir zaman now. Dengerin baik-baik, gue jelasin dari sudut pandang keilmuan, agama, dan fakta lapangan. Pertama, secara ilmiah. Aplikasi yang kita pakai itu pakai yang namanya AI algorithm. Kerjanya, dia ngumpulin data semua yang kita lakukan. Di-like, di-share, ditonton berapa lama, bahkan sampai kita pause di detik berapa. Tujuannya satu, bikin kita ketagihan. Kecanduan sama dengan kita lama di app, sama dengan lihat iklan lebih banyak, sama dengan mereka dapat duit. Simbol kan? Nah, masalahnya, buat bikin kita ketagihan, algoritma ini nggak peduli itu kontennya bener atau enggak. Yang penting engaging, bikin emosi, bikin penasaran. Konten-konten hoax, konspirasi, atau mistis tuh rata-rata bikin penasaran dan emosi tinggi. Jadi, mereka di-push sama sistem. Dulu, sihir itu bisa bikin ilusi di mata orang. Sekarang, ilusinya ada di layar HP kita. Kita dikasih lihat apa yang bikin kita penasaran, takut, atau marah, sampai kita lupa realita yang sebenarnya. Lu dikurung dalam bubble atau echo chamber sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngasih tahu ribuan tahun lalu tentang fitnah akhir zaman. Salah satunya, fitnah yang membuat orang yang duduk-duduk di rumahnya ikut terbawa. Bayangin, kita lagi duduk santai di kamar, tapi bisa kebawa fitnah dari seluruh dunia lewat gadget. Ngeri kan? Nah, sekarang kita bedah konten-konten itu. Biasanya punya pola. Satu, konten horor dan mistis ekstrim. Bukan cuma cerita hantu, tapi kayak ritual manggil ini itu, cara lihat makhluk halus, tempat-tempat angker yang diglorify. Tujuannya? Melemahkan akidah. Pelan-pelan, kita jadi takut sama yang lain selain Allah. Takut setan, takut tempat angker, percaya kekuatan jin. Padahal perlindungannya cuma dari Allah. Ini soft magic banget. 2. Konten spiritualitas tanpa syariat. Misal, meditasi penyembuhan energi alam semesta, cara kaya dengan afirmasi ke alam, menyatu dengan kosmos. Ini bahaya. Ini namanya pantisme atau gnosticism zaman now. Meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mengatur hidup kita. Syirik namanya, tapi dikemas pakai bahasa kekinian yang seolah-olah ilmiah dan inklusif. 3. Konten debat dan perpecahan. Yang bikin umat Islam ribut sendiri. Ahli bid'ah versus sok puritan. Feminisme ekstrim versus misogimi, dan lain-lain. Ini jelas fitnah yang di-divide and conquer. Musuh Islam seneng banget lihat kita berantem soal furu, cabang, sampai lupa soal usul, pokok, dan persatuan. 4. Konten hedonisme dan LGBTQ+ normalization. Ini program paling masif. Semua serba instant gratification, gaya hidup mewah pamer harta, sampai hubungan yang jelas-jelas melanggar fitrah manusia dijadikan lifestyle yang cool. Nabi bilang, salah satu tanda akhir zaman adalah perzinaan merajalela, dan minuman keras diberi nama lain. Sekarang, maksiat diberi nama ekspresi diri, hak asasi, cinta adalah cinta. Ini programming tingkat tinggi buat ngerusak generasi. Pertanyaan besarnya, emang ada yang ngatur? Jawaban gue, iya. Dalam Islam, kita kenal ada Dajjal. Dajjal bukan cuma satu orang, tapi juga sistem. Dajjal buta sebelah, artinya dia hanya melihat dunia materi yang di depan mata.
buta terhadap hal goib dan kebenaran iman. Sistem media sekarang persis begitu. Hanya melihat engagement rate, profit, dan kontrol. Buta terhadap kerusakan spiritual. Ada tangan-tangan yang punya kepentingan merusak generasi muda muslim. Mereka nggak mau kita jadi kuat, berilmu, dan bersatu. Caranya? Distract kita dengan konten sampah. Desensitize kita dengan maksiat yang diulang-ulang sampai kita anggap biasa. Dan divide kita dengan perpecahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang, Dajjal punya surga dan neraka. Surganya Dajjal adalah dunia dengan segala kemewahan dan syahwatnya. Nerakanya adalah kefakiran dan penderitaan. Konten-konten hedon tuh surganya Dajjal. Dia ajak kita masuk ke surga palsu itu lewat layar kita. Gak usah parno dulu, kita punya senjatanya. Ini solusinya, biar kita nggak jadi korban programming. Be algorithmically smarter. Cari konten baik. Ketik di search bar hal-hal baik. Tafsir Quran, sejarah Islam, science in Quran, motivasi belajar. Algoritma akan ikutin. Kita yang kendaliin. Gunakan not interested dan don't recommend channel. Jangan ragu buat klik itu kalau nemu konten menyesatkan. Digital detox. Waktu khusus buat baca Quran, belajar, sama keluarga. Matiin notif. Perkuat software diri kita, akidah dan ilmu. Ini wajib. Kalau ilmu agama kita kuat, kalau iman kita mantap, kita bisa langsung ngeh. Oh, ini jebakan Batman. Belajar agama ke sumber yang jelas. Ustadz yang mumpuni, bukan cuma dari medsos. 3. Jadilah produser, bukan cuma konsumen. Bikin konten baik, konten edukasi, konten yang mengajak pada kebaikan. Isi alam digital dengan hal-hal positif. 4. Doa dan perlindungan harian. Baca doa pagi petang, Al-Mu'awwidzat, khususnya ayat kursi. Lindungi diri dari sihir pandangan ini. Perbanyak zikir. Hati yang penuh zikir gak gampang dimasuki kegelisahan dari konten-konten negatif. Kita udah bahas what dan why-nya. Sekarang kita masuk ke how-nya. Gimana sih caranya mereka nyebarin virus pemikiran itu lewat konten? Ini lebih dalam lagi. Jadi siapin kopi atau teh, kita bedah sampai ke akar-akarnya. Pertama, mereka pakai bahasa kita. Ya, bahasa gaul, meme, format video yang kita suka. Ini namanya konten Trojan Horse. Ide sesatnya dikemas pakai bungkus yang kekinian banget, relatable, dan bikin ketawa. Contoh, meme dengan template viral, gambar orang nangis ketawa dengan teks, ketika lo cuma modal afirmasi I'm rich ke alam semesta, tapi akhirnya kenyataan malah nyimpain utang. Alam semesta, sounds like a you problem bro. Kelihatan lucu, tapi dalemin, dia ngepromot konsep hukum tarik-menarik New Age yang syirik. Video pendek dengan efek cepat dan suara robot. Bocio Sultan berhasil naik haji karena pakai metode bisnis ini. Mencampurkan kesuksesan duniawi dengan ibadah haji secara tidak tepat, materialistik. Lucu kan? Demna kan? Nah, disitulah bahayanya. Pesan yang salah nempel di otak kita bareng sama rasa entertainment yang kita dapat. Kita dikondisikan buat nggak serius, buat ngeremehin hal-hal prinsip. Kedua, mereka punya playbook atau skenario. Ini pola-pola yang terus diulang. Coba cek, pasti ada. 1. The gue versus mereka naratif. Selalu bikin musuh. Gue anak spiritual, they adalah kaum kolot agamais. Atau, gue kaum progresif, they kaum fundamentalis. Ini bikin kita lupa bahwa dalam Islam, musuh utama adalah syaitan, bukan sesama manusia yang mungkin beda pendapat. 2. The question everything tactic. Ini licik. Mereka bikin konten kayak, benarkah Nabi melakukan itu? Mengapa hukum Islam kejam? Apa benar Tuhan ada? Dengan packaging kritis dan berani. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi meragukan hal-hal yang sudah pasti, qot'i dalam agama. Iman itu ya percaya dulu, baru pahami dalilnya. Kalau kita disuruh meragukan dulu baru percaya, itu urutannya terbalik. Itu metode orientalis buat meruntuhkan keyakinan. 3. The emotional overload. Konten-konten tentang penderitaan, ketidakadilan,
diputar terus. Bikin kita putus asa dan marah tanpa solusi yang jelas. Padahal, Islam ajarkan sabar dan tawakal. Rasa putus asa itu dari syaitan. 4. The false comparison. Nyamain agama dengan fandom. Ngapain sih sholat 5 waktu? Yang penting kan hati baik. Atau, ngikutin Nabi mah kayak ngikutin tren, gak usah kaku. Ini merendahkan otoritas agama jadi sekedar pilihan selera. Sekarang, gue kasih contoh spesifik yang lagi tren. Audiobook dan podcast esoteris. Banyak banget podcast yang bahas rahasia alam semesta. Kekuatan pikiran bawah sadar versi yang jauh dari tauhid. Pembicaranya pakai bahasa intelek, referensi pseudoscience, jadi kelihatan keren. Hati-hati, ilmu hanyalah alat. Kalau ilmunya digunakan untuk menyimpang dari mengesahkan Allah, itu ilmu yang menyesatkan. ASMR religius tapi anomali. Ada konten ASMR baca Quran dicampur dengan musik instrumental, atau bacaan mantra dengan suara bisikan. Ini haram. Quran itu suci, gak boleh dicampur aduk dengan hal lain, apalagi untuk sekedar sensasi relaksasi. Ini pelecehan. Game dan anime dengan simbol tersembunyi. Banyak game dan anime yang menyisipkan simbol-simbol occult, sihir, penyembahan berhala, atau ritual-ritual aneh. Kita main, tanpa sadar simbol-simbol itu nempel di memori. Nabi melarang gambar makhluk bernyawa yang proporsional, apalagi gambar dewa-dewa atau simbol sihir. Financial advice yang materialistik. Konten yang cuma ajak kita fokus cari duit, kaya raya, pamer harta, tanpa pernah bahas zakat, infak, sedekah, atau etika bisnis Islam. Ini paham kapitalisme ekstrim yang diagungkan. Hati-hati, ini bisa jadi pintu masuk kecintaan pada dunia yang berlebihan. Nah, kita nggak boleh cuma bisa ngomong, wah bahaya nih. Kita harus punya toolkit buat melawan. Ini senjata kita. Senjata utama, tafakuh fiddin, mendalami agama. Ini wajib. Bukan cuma bisa baca Quran, tapi paham tafsirnya. Bukan cuma hafal hadis, tapi paham konteksnya. Ikuti kajian ulama yang diakui, punya sanad ilmu yang jelas. Senjata pendeteksi, Miracle of the Quran. Pelajari mujizat ilmiah Al-Quran. Ini amunisi terbaik lawan pseudoscience. Kalau ada yang bilang sains sudah melampaui agama, kita bisa tunjukkan bahwa Quran justru sumber sains yang paling akurat. Senjata komunikasi, content creation yang keren. Buat konten tandingan yang lebih keren, lebih gaul, lebih berisi. Jelaskan keajaiban Quran dengan animasi. Bahas sejarah Nabi dengan storytelling epic. Buat video pendek tentang adab-adab Islam yang aplikatif. Rebut lagi medan perang digital ini. Senjata komunitas. Build your squad. Cari teman-teman yang satu visi, yang bisa saling mengingatkan. Kalau nemu konten aneh, share ke grup, lalu bahas bersama mana yang salah dan why. Jangan sendirian di dunia digital. Jadi, kesimpulannya, mereka pakai strategi. Kita harus pakai strategi yang lebih baik. Mereka pakai teknologi. Kita kuasai teknologi. Mereka pakai psikologi. Kita pakai hidayah dan ilmu. Kita nggak akan bisa matiin semua konten jelek di internet. Tapi kita bisa membentengi diri dan memenuhi internet dengan kebenaran. Kita udah bahas strategi mereka. Sekarang saatnya konfrontasi. Bukan sama mereka, tapi sama diri kita sendiri. Video ini beda. Ini bukan untuk didengar doang. Ini untuk bikin lo berhenti dan berpikir. Gue mau tanya sesuatu, dan lu jawab di hati aja. Kapan terakhir kali lu betul-betul merasa tenang tanpa distraksi notifikasi? Atau, kapan terakhir kali lu baca sesuatu yang bikin lu meragukan keyakinan lu cuma karena narasinya lebih viral? Lu pikir algoritma cuma rekomendasi video? Salah. Dia sedang bentuk realita yang lo lihat. Dan realita yang lo lihat bentuk cara pikir lo. Coba lakukan ini. Cari topik kontroversial. Misal, feminisme dalam Islam. Sekarang, buka 2 akun berbeda di browser privat. Di akun A, lu cari pakai kata kunci kajian wanita muslimah.
Di akun B, lu cari pakai kata kunci patriarki dalam agama. Dalam 5 detik, lu bakal dikasih dua dunia yang berbeda. Yang satu penuh dalil dan konteks. Yang satu penuh kemarahan dan generalisasi. Manakah yang benar? Otak lu akan cenderung percaya pada yang muncul lebih banyak dan lebih menggugah emosi. Nah, sekarang tanya diri sendiri. Selama ini, realita mana yang dikasih makan ke otak gue? Ini namanya filter bubble. Lu dikurung dalam gelembung persepsi. Yang lebih serem, kita bisa hidup serumah, tapi orang tua lu ada di bubble nasihat keluarga sakinah. Sementara lu di bubble toxic parents budaya timur. Hasilnya, konflik. Tanpa sadar, kita jadi musuhan sama orang terdekat karena algoritma yang beda. Ini bukan skenario konspirasi teori. Ini fakta teknologi yang dimanfaatkan untuk pecah belah. Konten kekinian itu bentuknya cepat, pendek, bombastis, penuh efek. Kenapa? Karena itu melatih otak kita untuk tidak sabaran. Kita jadi susah fokus baca buku, dengerin kajian 1 jam, atau mikir mendalam tentang satu masalah. Dalam Islam, proses memahami kebenaran butuh tadabbur, perenungan, tafakur, berpikir. Allah suruh kita mikir tentang langit, bumi, gunung, diri kita sendiri. Itu semua proses lambat dan mendalam. Tapi algoritma mendidik kita buat nuntut instan spirituality. Caranya, baca ayat ini 100 kali kayak mendadak. Amalan 1 menit masuk surga. Padahal, Islam itu tentang konsistensi, istiqomah, bukan trik cepat. Jadi, ketika ada konten yang nanya, beneran nih Tuhan mau kita sembah setiap hari? Otak yang udah dilatih instan itu langsung respon. Iya nih, ribet amat sih. Bukan karena lo bebal, tapi karena pusat reward di otak lo udah dirancang untuk cepat bosan dengan hal yang sama dan mencari sesuatu yang baru. Ibadah yang repetitif jadi terasa membosankan. Padahal disitulah ujian sebenarnya. Sekarang kita masuk ke solusi paling radikal. Bukan cuma kurangi main HP, tapi ribut cara pikir lo. Langkah 1. Akui kalau lo bisa dimanipulasi. Kita sering merasa, gue mah pinter, gue gak bakalan kena. Itu jebakan pertama. Mengakui kelemahan adalah langkah pertama untuk kuat. Dalam Islam, itu disebut tawadu. Hanya dengan sadar kita lemah, kita akan cari pertolongan Allah. Langkah 2. Tanyakan, cui bono, siapa yang diuntung? Setiap nemu konten, tanya, kalau gue percaya ini, siapa yang diuntungkan? Kalau konten itu bikin gue benci sama saudara sesama muslim, yang untung musuh Islam. Kalau konten itu bikin gue males ibadah dan mikir yang penting baik, yang untung syaitan. Kalau konten itu bikin gue kecanduan belanja dan pamer, yang untung kapitalis. Langkah 3. Latih digital fasting dan information diet. Ini lebih berat dari puasa makanan. Pilih 1 hari di akhir pekan, hidup tanpa feed. Gak buka YouTube, TikTok, Instagram Explore. Ganti dengan baca buku fisik, jalan-jalan observasi alam, ngobrol mata-mata sama keluarga. Rasakan betapa ribuan sugesti yang biasanya masuk ke otak lo, itu hilang. Baru lo akan sadar betapa bisingnya kepala lo selama ini. Langkah 4. Jadikan agama sebagai framework utama. Jangan jadikan agama sebagai salah satu topik di antara banyak topik di hidup lo. Jadikan ia kacamata utama yang lo pakai untuk lihat semua hal. Lihat tren, lihat politik, lihat sains, lihat konten. Pakai kacamata, apa pandangan Islam tentang ini? Bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Gue tutup dengan 2 pertanyaan terakhir buat lo pikirin. 1. Lo update software HP lo tiap ada notifikasi. Kapan terakhir kali lo update ilmu dan pemahaman agama lo dengan serius? 2. Lo pusing nyari charger kalau baterai HP lo 1%. Lo udah pada pusing belum kalau baterai iman lo lagi di 1% karena jarang di-charge dengan ibadah dan ilmu? Kita takut banget kalau data kita dicuri. Tapi kita nggak takut kalau akidah dan pemikiran kita yang dicuri perlahan-lahan lewat konten yang kita sukai. The battle is for your mind. If they control what you think,
They control who you are. Perangnya ada di pikiran lo. Kalau mereka bisa kendalikan apa yang lo pikir, mereka bisa kendalikan siapa lo. Gue gak mau lo cuma jadi penonton pasif. Gue mau lo jadi pemilik aktif atas hidup dan pikiran lo sendiri. Mulai sekarang, setiap buka app, sadari bahwa lo lagi masuk medan perang. Bawa senjata, ilmu, kesadaran, dan doa. Komen di bawah. Satu hal yang bakal lo ubah dari cara lo konsumsi konten mulai hari ini. Gak usah panjang, tulis satu kalimat. Buat komitmen ke diri lo sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dijaga dari fitnah yang tidak jelas dan diberi kekuatan untuk berpikir jernih.